Hello everyone, welcome to our podcast. Hari ini temani kami ngobrol tentang media sosial. Media sosial itu jadi kawan atau jadi lawan sih bagi generasi muda saat ini. Bersama saya Muhammad Nova Arfian. Saya Mbak Zimatul Afifah. Saya Isna Isa. Oke, menurut kalian apa sih itu media sosial dan kapan kalian mengenal media sosial? Menurut aku nih, media sosial itu tuh platform digital buat kita interaksi sama orang lain gitu loh. Kayak komunikasi, sharing, dan lain-lain. Nah, first time aku kenal media sosial tuh WhatsApp itu waktu aku kelas 2 SMP. WhatsApp itu menurut aku platform buat, kalau dulu ya, sharing informasi tentang jadwal mata pelajaran, tugas-tugas sekolah, terus juga bisa buat sharing story di SW. Platform ngejamet dulu. Oke, kalau menurut aku media sosial itu kayak tempat nongkrong ya buat anak-anak muda, dimana di dalamnya itu anak-anak muda itu kayak bisa update status, bisa stalking orang-orang sekitar kita, atau bahkan yang sering kita lakukan stalking mantan misalnya. Terus waktu aku kenal media sosial itu waktu kelas 2 SMP ya. Nah, di sana tuh waktu itu inget banget waktu mau study tour itu kita lagi gencar-gencarnya HP yang layar sentuh gitu, smartphone. Nah itu terus kita bareng-bareng beli, terus kita mulai kenal WhatsApp, kenal Instagram, kenal Facebook, nah mulai kenal media sosial. Oke, next, lanjut pertanyaan selanjutnya. Medsos atau media sosial itu udah jadi kayak apa sih di hidup kalian? Menurut aku sih media sosial itu udah jadi kayak dunia kedua ya, dimana kita itu bisa mengakses langsung dunia yang tidak bisa kita jangkau. Seperti contoh, kita bisa interaksi secara intens dengan orang jauh, kita bisa tahu berita terkini sebelum dia itu ada di TV. Nah, bagi sebagian orang juga media sosial itu bisa jadi tempat kerja, tempat curhat, tempat untuk nyari validasi mungkin ya, juga tempat untuk mencari jati diri seperti itu. Mbak Viva? Oke, for me, sosmed itu kayak apa ya, sahabat dalam setiap situasi. Kayak ya misal lagi jalan sendirian terus kayak merasa nggak nyaman karena banyak orang yang ngeliatin. Nah, messenger itu bisa menolong, kayak kita tinggal scrolling aja biar buat ngedistract, biar nggak keganggu sama orang-orang sekeliling gitu. Terus bisa juga sebagai sumber informasi ya, itu kayak ya follow akun-akun yang bikin konten-konten edukasi. Nah itu bener-bener buat apa ya, nambah wawasan ke kita gitu loh. Jadi medsos itu as teacher, kayak guru buat kita gitu. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apa sih dampak negatif dan dampak positif dari medsos atau media sosial itu? Dari Mbak Afifah dulu. Oke, menurut aku nih, dampak positif dari media sosial dulu ya. Nah, dari adanya media sosial tuh bikin informasi tuh cepet banget nyampe ke orang-orang. Kayak kita tuh sekali buka medsos langsung dapat apa ya, hot news terbaru gitu loh. Terus selain itu dari medsos itu kita juga bisa belajar, kayak dapat ilmu-ilmu baru dari media sosial. Nah, media sosial ini juga bisa jadi platform buat kita nyari duit nih. Nah, misal jadi afiliator TikTok atau afiliator Shopee. Nah, terus dampak negatifnya ya, untuk aku sendiri ya, itu tuh medsos itu bisa bikin kecanduan. Nah, misal lagi mau nugas nih, udah buka laptop, terus buka HP kan, buat apa namanya, nyari referensi. Nah, yang dibuka itu ujung-ujungnya malah TikTok, kalau nggak Instagram. Habis itu scrolling berjam-jam, lupa nugas. Nah, dapat deadline, jadinya tugasnya nggak maksimal. Kalau menurut aku ya sebagian besar mungkin sama ya kayak yang dipaparkan sama Afifah, cuma beberapa mungkin ya. Kita dari dampak positifnya dulu nih. Nah, media sosial itu menurut aku tuh kayak dia emang
kita jadi sumber informasi gitu loh. Nah kita bisa belajar banyak dari situ. Kita juga saat kita merasa sedih, saat kita merasa galau, itu kayak kita tuh mendapatkan nasihat dari short video gitu loh. Nah terus juga mungkin tadi sudah dijelaskan, ketika kita pinter-pinter mengolah media sosial itu kita bisa mendapatkan uang di sana gitu. Terus yang kedua itu dampak negatifnya. Yang pertama memang sih bener yang tadi disampaikan, itu efeknya emang scrolling ya. Nah efek dari scrolling itu kita tuh kayak mata itu jadi kayak capek. Terus kita semakin kita scrolling kok kita jadi overthinking. Kita lihat komentar-komentar, ya ampun ini kok hate speech-nya itu kayak ya ampun masuk banget ya sih di hati kalau kita sampai mendalami gitu. Nah itu mungkin bisa jadi mental down ya begitu. Seperti itu. Oke, next lanjut. Menurut kalian nih, simulasi kasus apa yang kalian pernah temui di media sosial? Dari Mbak Isna dulu. Oke. Dulu sih pernah sempat hangat diperbincangkan ya tentang kasus body shaming. Nah ketika seseorang itu saya ingat itu pernah mau nge-share OOTD tapi malah dihujat bodinya. Kayak misal, ini bodinya kok itu nggak cocok banget sama ini, jadi netizen tuh kayak kebagi dua, ada yang ngebela dan ada yang nyindir. Nah jadi kita tahu nih di media sosial itu ternyata tuh orang tuh bisa seenaknya ngomong tanpa pakai perasaan. Di lain sisi itu juga sebagian orang itu juga mereka tuh juga lebih sadar sih tentang body positivity, dan juga mereka juga menerapkan empati dengan cara membela bahwa sebenarnya yang dia niatkan tuh OOTD loh, bukan bodinya gitu. Jadi Oke, lanjut Mbak Viva. Oke, kalau sih ya kasus cybercrime yang aku lihat tuh baru-baru ini kan lagi hype-nya ya kayak belanja apa-apa tuh di melalui platform digital kan, kayak beli dari Shopee, dari TikTok. Nah akhir-akhir itu banyak kasus penipuan, jadi kayak mereka itu pura-pura jadi kurir kan. Nah terus dia itu nge-share ke customer gitu loh, kayak ini barangnya salah kirim nih, harus return, coba scan ini terus. Nah barcode di situ itu kalau kita nggak jeli ya, itu dari barcode itu kan harusnya kalau kita refund barang kita yang dapat duit kan. Nah tapi kita disuruh scan barcode itu justru kita yang jadi keluar duit. Nah kemarin itu FYP di aku kasus sampai kehilangan 2 juta lebih ya karena kayak gitu. Jadi dia tuh nggak ngeh kalau dia itu ditipu. ngeri ya. Oke, next lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kalian mengontrol diri dari dampak negatif media sosial? Mbak Viva? Oke, kalau aku sih coba buat nerapin screen time. Jadi kayak bikin setting di handphone gitu loh, kayak pembatasan penggunaan aplikasi gitu loh. Jadi kayak TikTok dibatasin berapa jam, terus kayak Instagram dibatasin berapa jam gitu. Terus juga dengan kayak nerapin setting gitu, pembatasan data. Jadi maksimal sehari tuh ngabisin berapa gigabyte sih gitu loh, kalau aku. Ya? Mbak Isna? Oke. Bener sih ya tadi, cuma nambahin. Ini kalau menurut saya sih kayak kita tuh kalian ngerasa nggak sih kalau misal di media sosial itu kayak berisik banget, kita scrolling gini kayak berisik banget. Nah kita tuh harus pintar-pintar ngefilter itu semua dengan cara kita tuh nggak harus ngikutin tren-tren yang lagi ramai diikutin semua orang gitu. Kayak juga misal komentar-komentar yang mungkin nggak penting ya jangan kita saring lah di situ. Terus kemudian kita juga bisa nerapin mindful. Kita sadar bahwa ternyata itu media sosial itu kalau lama-lama nggak baik, bisa jadi burnout gitu. Jadi ya itu sih dari kesadaran diri aja sih. Ya. Oke guys, jadi kesimpulannya medsos atau media sosial itu seperti pedang bermata dua, itu bisa jadi kawan, bisa juga jadi lawan. Media sosial itu bisa jadi kawan, bisa ngebantu kita buat grow up dan nemuin versi terbaik dari diri kita. Nah, media sosial itu bisa jadi lawan ketika kita itu mengikuti arus tanpa berpikir dan tanpa sortir, sehingga kita itu bisa tenggelam di media sosial yang penuh drama. So